Selamat pagi, happy weekend, dan selamat datang kembali di ruang Mari Belajar. Pagi hari ini kita akan belajar materi bahasa Inggris dengan topik Degree of Comparison. Degree of Comparison atau sering juga disebut dengan adjective degree. Apa itu? Kita lihat. Degree artinya tingkat dan comparison artinya perbandingan. Sehingga degree of comparison adalah tingkat perbandingan. Apa yang dibandingkan? Suatu kata sifat, adjektif, atau kata keterangan, adverb. Artinya, setidaknya ada dua benda yang akan kita compare. Karena tidak mungkin membandingkan suatu benda dengan benda itu sendiri. So at least ada dua benda yang akan di-compare. Contohnya di sini ada sebuah gambar seorang ayah dan seorang anak. Mari kita compare, mari kita bandingkan. Misal yang pertama dari segi usia. Si ayah lebih tua daripada si anak. Lebih tua gitu ya. Atau si anak lebih muda daripada si ayah. Atau kita compare hal lain, misalnya tinggi badannya, siapa yang lebih tinggi gitu. Atau mungkin bentuk badannya, yang kurus atau yang gemuk gitu ya. Kemudian panjang rambutnya, yang lebih panjang siapa. Atau bisa jadi kegantengannya, siapa yang lebih ganteng. Atau mungkin warna kulitnya yang lebih hitam gitu. Atau mungkin warna bajunya. Warna bajunya sama-sama putih kok di-compare ya. Nah, nanti ada materinya di mana suatu benda itu tidak bisa di-compare, artinya sama besar. Misalnya bajunya sama-sama putih, atau misalnya sama-sama tingginya, atau sama-sama gantengnya, kira-kira seperti itu ya. Nanti ada materinya. Kemudian bisa juga di-compare warna kulitnya, siapa yang lebih putih gitu ya. Itu contoh-contoh sederhana dari degree of comparison. Sekarang kita pelajari yang namanya jenis-jenis degree of comparison dalam bahasa Inggris. Jadi ada 3 jenis-jenis degree of comparison. Yang pertama ada namanya positive degree, yang kedua ada namanya comparative degree, dan yang terakhir ada superlative degree. Mari kita bahas satu persatu. Positive degree itu menyatakan tingkat perbandingan, namun tidak ada perubahan pada kata sifat, adjektif, maupun kata keterangannya atau adverbnya. Jadi tidak ada perubahan bentuk ya. Nah, untuk formulanya S plus adjective or adverb plus S. Kira-kira apa sih maksudnya? Nanti kita lihat di contohnya ya. Yang kedua, comparative degree. Itu menyatakan perbandingan di mana kata sifat atau adjektif dan kata keterangan atau adverb mengalami perubahan. Perubahan yang seperti apa? Kita lihat. Pertama, jika terdiri dari satu suku kata, bukan satu kata, karena beda ya. Contohnya big itu satu kata dan satu suku kata, maka cukup menambahkan er ya. Yang kedua, jika lebih dari satu suku kata, bukan berarti lebih dari satu kata. Jika lebih dari satu suku kata, contohnya handsome. Handsome itu satu kata, tapi lebih dari satu suku kata. Berapa suku kata dia? Ada 2, hand dan some. Maka ditambahkan more, gitu ya. Dan selalu diikuti kata than yang berarti daripada. Jadi contohnya bigger than, more handsome than, gitu ya, untuk comparative degree. Yang ketiga ada superlative degree, yaitu menyatakan perbandingan di mana kata sifat atau adjektif dan kata keterangan atau adverb mengalami perubahan. Komparatif dan superlatif sama-sama mengalami perubahan. Apa bedanya? Kita lihat. Jika terdiri dari satu suku kata, example low, maka ditambah dengan est. Kalau di komparatif ditambah er, kalau di superlatif ditambah est. Jika lebih dari satu suku kata, example beautiful, itu 3 suku kata ya, beautiful, maka ditambahkan dengan most. Tadi di komparatif more,
di superlatif most. Membandingkan minimal 3 hal atau lebih ya. Kalau di superlatif itu minimal 3 hal yang di compare, karena kalau cuma 2 hal cukup sampai di comparative degree gitu ya. Dan yang perlu diingat, selalu diawali kata atau artikel the. Jadi misalnya the lowest, the most beautiful gitu ya. Next, contoh-contoh dari degree of comparison. Tadi kita sudah pelajari rumus-rumusnya, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Positive degree, contohnya small. Di comparative degree kita ingat satu suku kata, berarti di comparative degree cukup ditambahkan er, berarti dia jadi smaller. Dan di superlatif dia jadi apa? Tambahkan est dari positive degree, ingat dari positive degree-nya. Jadi smallest ya. Next, big. Satu suku kata berarti bigger dan biggest gitu. Low, lower dan lowest. Kemudian thin, thinner dan thinnest. Cheap, cheaper, cheapest ya, gampang saja tinggal tambahkan er dan est. Kemudian handsome, itu dua suku kata, berarti kita tambahkan more di depannya. More handsome dan most handsome. Expensive, tiga suku kata. Expensive berarti more expensive dan most expensive. Beautiful, tiga suku kata. More beautiful and most beautiful gitu ya. Tapi tidak semua kata sifat atau kata keterangan bisa mengikuti rules yang diberikan tadi. Jadi di sini ada 5 bentuk adjektif yang perubahannya tidak beraturan, dan ini sudah menjadi ketentuan ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan kok bisa gitu. Itu sudah ketentuan, makanya disebut dengan assumption. Apa saja yang kelima itu kita lihat. Di positive degree ada yang namanya good, baik. Di comparative degree dia bukan jadi gooder gitu, tapi dia jadi better. Dan di superlatif dia jadi best. Itu perlu diingat ya, diingat dan dihafalkan. Kemudian bad, worse, dan worst. Next, far, further, and further. Kemudian many, more, dan most. Little, less, dan least. Ini ya kelimanya, ini perlu dihafalkan dan diingat karena tidak mengikuti rules yang diberikan tadi gitu ya. Nah, untuk apa kita pelajari itu? Degree of comparison, kita lihat langsung contoh-contohnya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebuah gambar di mana ada dua cewek, sebut saja dia namanya Ani dan Vero. Contoh untuk positive degree, kita lihat apa yang dibandingkan. Ani is as tall as Vero, karena dibandingkan tingginya dan mereka sama tingginya ya. Jadi kita ingat rumus untuk positive degree, s plus adjective atau adverb plus s. Jadi di sini Ani is as tall as Vero, dan adjektifnya atau adverbnya tidak mengalami perubahan, tall ya tetap tall. Yang kedua, Ani is as beautiful as Vero. Nextnya, Vero is as thin as Ani. Sama tingginya, sama cantiknya, sama kurusnya. Ani's hair is as black as Vero's hair. Rambutnya si Ani sehitam rambutnya si Vero. Jadi dua hal yang dibandingkan itu sama besar atau sama porsinya, sehingga disebut positive degree dengan rumus s plus adverb atau adjective plus s. Kira-kira seperti itu ya. Gampang saja untuk positive degree. Yang perlu diingat itu ada s blank s. Oke, next yang kedua. Di sini ada dua buah buku. Kita sebut saja dia buku pergi dan buku pulang ya. Buku pergi dan buku pulang. Buku pergi dengan harga 50.000, buku pulang dengan harga 30.000. Dan buku pergi terdiri dari 254 halaman, buku pulang 245 halaman. Jadi ini bisa kita compare ya, dari segi harga, dari segi tebalnya gitu ya. Comparative degree. Buku pergi is more expensive than buku pulang.
buku pergi lebih mahal dari buku pulang karena harganya 50.000 banding 30.000. Kenapa more? Karena expensive lebih dari satu suku kata. Dan ingat kembali ada kata than, gitu ya. Jadi more expensive than gitu. Atau bisa kita buat buku pulang is cheaper than buku pergi. Buku pulang itu lebih murah daripada buku pergi. Cheaper. Kenapa bukan more cheap? Karena dia satu suku kata. Jadi cheaper. Dan ingat ada kata than, cheaper than. Atau kita bandingkan dari segi ketebalannya. Buku pulang is thinner than buku pergi. 245 versus 254. Jadi buku pulangnya lebih tipis ya dari buku pergi. Itu contoh penerapan dari comparative degree. Yang terakhir kita masuk ke yang ketiga. Di sini ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Gambar peraih medali emas menyisihkan 250 tim yang mendaftar dalam event ASEAN Innovative Science and Entrepreneur Fair atau AISEF 2020 yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientists Association atau IYSA. Wow, berarti ini orang-orang hebat ya. Tapi bukan itu yang mau kita lihat sekarang. Kita kembali ke topik. Jadi sebut saja orang pertama namanya Angga, 23 tahun dan peringkat ketiga atau juara ketiga. Yang kedua ada namanya Dimas, 24 tahun, peringkat kedua atau juara kedua. Dan yang paling kanan ada namanya Agung, 25 tahun, juara pertama. Ini bisa kita bandingkan berdasarkan superlatif degree karena dia lebih dari 2 ya. Jadi contohnya seperti apa? Ini lihat. Agung is getting the best place on the competition. Best di situ menyatakan tingkat superlatif karena dia dibandingkan dengan 2 yang lainnya ya. Best itu berasal dari kata good, better, dan best. Karena dia yang juara 1 si Agung gitu ya. Dan ingat ada artikel the sebelum superlatif degree-nya. Jadi the best gitu ya. Atau contoh lainnya, Angga is the youngest participant on that competition. Angga adalah peserta termuda di kompetisi itu. Lihat, Angganya 23 tahun, Dimas 24 tahun, Agung 25 tahun. Berarti si Angga paling muda, is the youngest gitu ya. Contoh yang terakhir, Angga is the most handsome participant on that competition. Angga adalah peserta terganteng katanya di kompetisi itu. Ingat ada artikel the sebelum superlatif degree. Kira-kira gampang ya. Hal yang perlu diingat itu kalau di positive degree ingat s plus adjective atau adverb plus s. Kalau di comparative degree ingat ada kata then dan penambahan most atau penambahan kata more atau er. Sedangkan di superlatif ada artikel the, kemudian penambahan est atau most. Itu saja. Jadi tidak perlu bingung, gitu ya. Oke, seperti biasa untuk mengukur pemahaman Anda akan materi kita hari ini, di sini saya menyediakan exercise. Kalau Anda paham pasti sangat gampang untuk mengerjakan ini ya. Kita lihat nomor 1. Rita can walk blank 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 than you think. Ada kata than, berarti masuk kategori apa? Udah langsung ketahuan jawabannya. Yang kedua, I hope tomorrow will be blank 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 than today. Ada kata than lagi, masuk kategori apa? Langsung dapat jawabannya. Yang ketiga, he runs as blank 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 as blank 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 blank. Nah, ada kata as blank 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 as. Nah, ketahuan jawabannya sudah ya. 4. The modern wind turbine works the blank 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 blank. Ada artikel the. Ya. Nomor 5. He has the blank blank blank. Tanpa kita lihat berikutnya sudah ada artikel the. Langsung ketahuan jawabannya. Yang keenam, I have no idea why he spoke blank 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 then. Then ada kata then. Langsung ketahuan ya. Ketujuh, Crystal is as blank 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 as. Dah dapat kodenya. Yang kedelapan, if only I could find the blank blank blank, the artikel the. Kelar.
9. The man treated his stepchildren blank 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 then. Ada kata then, kelar. 10. Your spicy ramen noodle is blank 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 then. Ada kata then, kelar. Gampang ya? Jadi silakan dikerjakan dan cantumkan jawaban Anda pada kolom komentar. Nanti kita periksa ya seperti biasa. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan tekan tanda like jika Anda suka dengan video kita, dan subscribe yang belum subscribe, share, dan hidupkan tanda lonceng supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video atau materi-materi terbaru kita. Terima kasih, stay at home and stay safe. Happy weekend, God bless. Thank you.